sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ani Cahyawati dengan NIP 1981 1026 2024 212001. Saya merupakan salah satu dosen pada jurusan akuntansi Prodi D4 Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak. Saya menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan S2 saya di Magister Hukum UII Yogyakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya memberikan pemaparan dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah mengenai deskripsi mata kuliah. Kemudian yang kedua adalah kemampuan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, materi pembelajaran. Dan yang keempat, metode pembelajaran. Kemudian yang kelima, sistem penilaian. Dan keenam, video pembelajaran. Mata kuliah ini adalah mata kuliah kewarganegaraan yang merupakan salah satu mata kuliah wajib kurikulum. Kode mata kuliah ASP 10318 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah kewarganegaraan adalah mata kuliah yang mempelajari tentang identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi, kewajiban dan hak negara maupun warga negara. Kemudian demokrasi, penegakan hukum, wawasan Nusantara, ketahanan nasional dan bela negara. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui tentang identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi, kewajiban dan hak negara maupun warga negara, demokrasi serta penegakan hukum, wawasan Nusantara, ketahanan nasional dan negara. CPMK 1 menguasai konsep urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Sub CPMK mengidentifikasikan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Kemudian CPMK 2 menguasai konsep urgensi integrasi nasional. Sub CPMK mengidentifikasikan urgensi integrasi nasional. CPMK 3 menguasai konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak warga negara dan warga negara. Sub CPMK mengidentifikasi konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Ketiga adalah bahan kajian atau materi pembelajaran. Yang pertama, pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, integrasi nasional, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kewajiban hak negara dan warga negara serta konstitusi dan wawasan Nusantara. Kemudian pustaka atau referensi utama yaitu Ani Cahyawati buku ajar kewarganegaraan. Kemudian terdapat pustaka pendukung yang pertama Asidiki Jimli 2026 Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Jakarta. Kemudian yang kedua Mahfud MD 2001 dalam struktur ketatanegaraan Indonesia Bhinneka Cipta Jakarta. Keempat, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah tatap muka dan mahasiswa terlebih dahulu membaca materi sebelum perkuliahan dimulai dan diberikannya tugas berupa evaluasi pada setiap bab. Kelima, sistem penilaian. Yang pertama adalah aktivitas atau AKT 10%, kemudian TGS atau tugas 20%, kemudian UTS yaitu ujian tengah semester 30% dan UAS ujian akhir semester 40%. Kemudian rentang nilai. Untuk rentang nilai 80,51 sampai 100 adalah A, kemudian 65,51 sampai 80,50 adalah B, 50,51 sampai 65,50 adalah C, 34,51 sampai 50,50 adalah D, dan 0,00 sampai 34,50 adalah E.
Untuk mata kuliah wajib kurikulum yaitu kewarganegaraan, mahasiswa diharapkan tidak mendapatkan nilai di bawah B karena terkategori tidak lulus. Selanjutnya saya akan melakukan pemaparan pembelajaran dalam video berikut ini. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Kita udah melewati ini ya, diskusi kelompok ya. Kelompok sudah presentasi. Berarti hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya ya, sesuai dengan kesepakatan kita di diskusi terakhir ya. Nanti kita akan membahas tentang hak dan kewajiban negara ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini ya, kita mulai dengan doa seperti biasa ya. Oke, silakan kita kelas memimpin doa. Sebelum memulai mata kuliah hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, boleh disiapkan alat tulisnya. Udah ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi tentang hak dan kewajiban ya. Nah, sebelum Ibu bahas tentang hak dan kewajiban, kira-kira siapa nih yang bisa mempersepsikan ya, atau memahami, atau ketika Anda mendengar kalimat hak itu apa yang ada di pikiran Anda sekalian? Kalau hak itu kira-kira apa ya? Kalau kewajiban itu apa? Seperti apa? Iya, kalau kewajiban sebaliknya ya gitu ya. Nah, yang dilakukan ya, berarti yang mendapatkan dan yang dilakukan. Nah, jadi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah hak dan kewajiban negara maupun warga negara. Jadi negara itu punya hak, punya kewajiban. Warga negara juga demikian, punya hak dan juga punya kewajiban. Nah, sekarang kita akan mengkaji satu persatu ya. Nah, di sini Anda bisa perhatikan ya, di sini ada hak dan kewajiban negara. Oke ya. Ibu tuliskan dalam tabel ini hak dan kewajiban negara dulu ya, supaya menjadi acuan untuk kita mengklasifikasi. Hak itu apa? Misalnya dicontohkan atau dianalogikan bentuk hak itu misalnya seperti apa? Hal yang harus kita dapatkan. Iya, kalau kewajiban sebaliknya ya gitu ya. Nah, yang dilakukan ya, berarti yang didapatkan dan yang dilakukan. Nah, jadi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah hak dan kewajiban negara maupun warga negara. Jadi negara itu punya hak, punya kewajiban. Warga negara juga demikian, punya hak dan juga punya kewajiban. Nah, sekarang kita akan mengkaji satu persatu ya. Nah, di sini Anda bisa perhatikan ya, di sini ada hak dan kewajiban negara. Oke ya. Ibu tuliskan dalam tabel ini hak dan kewajiban negara dulu ya, supaya menjadi acuan untuk kita mengklasifikasikan nanti hak dan kewajiban dari warga negara. Oke? Nah, sebelum Anda memahami hak dan kewajiban negara, masih ingat waktu kita membahas isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea yang terakhir. Berarti alinea keberapa? Ya, alinea keempat. Nah, di sini udah Ibu diberikan di slide-nya ya. Nah, di sini adalah alinea keempat ya. Nah, coba sama-sama kita perhatikan di alinea keempatnya. Sudah Ibu warna-warnikan ya itu ya. Jadi ada kalimat apa itu? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh negara. Nah, kemudian yang keduanya yang sudah diwarnai warna merah apa itu? Memajukan kesejahteraan umum. Kemudian lanjutkan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tiga sudah saya tandai ini. Masih ingat tiga?
kewajiban. Nah, jadi kita balik lagi tadi ke hak dan kewajiban. Sini ya, nah sini nih ada yang namanya hak-hak negara ya dan juga kewajiban negara. Sekarang kita lihat dulu yang kategorinya hak. Biasanya kalau kita itu senangnya mengetahui terlebih dahulu hak atau kewajiban. Hak dulu ya, kewajiban itu ntar dulu gitu ya. Nah, pasti pengennya mengetahui yang hak dulu. Nah, di sini Anda perhatikan yang pertama yaitu hak monopoli dan menggunakan uang. Nah, pernah sempat waktu di awal-awal pertemuan Ibu menyinggung tentang apa itu hak monopoli ya? Bukan permainan loh ya, monopolinya ya. Nah, apa? Hak monopoli itu apa? Upaya apa? Menguasai, ya kan? Dominasi. Tetapi menguasai dan dominasinya tidak berdampak atau bermaksud negatif, tetapi memberikan dampak positif. Kaitkan dengan sila kelima. Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi melakukan yang namanya monopoli ya untuk memberikan yang namanya rasa adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, begitu ya. Oke, jadi bentuk monopolinya apa, Bu? Nah, bentuk monopolinya yaitu misalnya apa yang pernah kalian dengar? Misalnya apa? Yang diketahui yaitu apa? Negara boleh apa? Dalam hal apa? Menentukan kebijakan-kebijakan di bidang fiskal. Ya kan? Nah, ya misalnya apa? Menentukan harga-harga bahan pokok. Ya, supaya tidak ada apa yang namanya permainan harga ya, yang nanti berdampak buruk bagi masyarakat gitu ya. Kemudian ya, hak untuk memungut sumber-sumber keuangan ya seperti pajak, bea dan cukai. Yang pernah saya sampaikan juga bahwasanya apa? Ya, pemasukan negara terbesar itu berasal dari pajak, bukan satu-satunya tetapi terbesar ya. Nah, jadi hak untuk memungut sumber-sumber keuangan. Namun perlu diperhatikan ya, hak untuk memungut sumber-sumber keuangan itu harus berdasarkan undang-undang. Jadi nggak boleh sifatnya apa? Pungutan liar. Jadi harus sah ya. Nah, kemudian di sini hak untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh khalayak umum. Siapa khalayak umum berarti? Masyarakat ya, kita ini khalayak umum ya. Nah, kemudian yang dalam hal ini pemerintah dapat memperoleh kontrak prestasi. Kontrak prestasi itu bisa
jasa yang diproduksi oleh siapa tadi? Negara. Maka ingat, harus ada sifatnya balas jasa yang harus kita lakukan. Nah, itu bentuk kewajiban. Ya, paham ya? Ingat ya, hak negara akan menjadi kewajiban dari warga negara. Oke, lalu lanjut. Sekarang haknya sudah, sekarang kewajiban. Nah, sebelum ibu lanjutkan yang di kewajiban, haknya paham tidak yang haknya? Secara otomatis ya, dia menjadi kewajiban kita. Nah, sekarang lanjut, yaitu kewajiban negara. Nah, bisa kalian lihat di sini. Kewajiban negara itu apa saja? Nah, di situ diklasifikasikan ya. Kewajiban negara yang pertama adalah melindungi segenap bangsa. Ya. Nah, kemudian memajukan kesejahteraan umum. Lalu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ingat 1, 2, 3 maksudnya tujuannya yang apa tadi dikatakan? Internal. Nah, sedangkan kalau yang keempat maksudnya tujuan eksternal. Ya, jadi silahkan ditambahkan di catatannya 1, 2, 3 masuk kategori tujuan internal sesuai dengan isi pembukaan. Poin keempat masuk dalam tujuan eksternal. Ya, jadi ingat ya, ini yang diamanatkan di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Ya, gimana di pembukaan apa isi atau batang tubuh? Gimana? Bentuk posisinya di mana? Di pembukaan atau isian batang tubuh dari Undang-Undang Dasar? Di pembukaan. Nah, dijelaskan pada isi, ya. Oke, makanya apa sifatnya? Tidak boleh dirubah atau diamandemen. Yang boleh dirubah adalah isi atau batang tubuhnya. Pembukaan tidak boleh dirubah. Ya, jadi sudah ya, kita bisa mengklasifikasikan sama-sama ya, apa yang kategorinya hak negara menjadi kewajiban warga negara, apa yang menjadi kewajiban negara secara otomatis menjadi hak kita, yaitu hak warga negara. Gak susah kan memahaminya ya, mudah ya, ya. Oke, silakan tambahkan masing-masing ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Kira-kira kalau kategorinya kewajiban, mana yang sudah pernah kalian lakukan? Yang mana ya? Tanpa disadari itu pajak gitu ya. Nah ya, nonton bioskop, bayar pajak, ya, masuk mall ya. Ya, pajaknya ya, semua ada pajaknya Bu. Iya, sebagai bentuk, ya kan? Nah, partisipasi kita dalam membangun bangsa ini. Ya, 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 di kategorinya hak dan kewajiban. Ya. Oke, nah, tinggal dilihat nanti ya, tolak ukurnya yaitu melihat tadi ya pada isi dari pembukaan. Ingat ya, di pembukaan alinea keempat. Nah, yang sudah ibu tandai itu maksud internal, setelah yang ibu tandai maksudnya eksternal. Oke? Kan sangat krusial sekali kan ya posisi isi pembukaan itulah yang menyebabkan tidak boleh dirubah. Nah, kalau ada kurangan ya atau ingin ditambahkan atau dihilangkan, dilengkapinya bukan pada isi pembukaannya, tapi apa? Isi atau batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal itu silakan dirubah, ditambah boleh, ya kan? Dirubah boleh atau dihilangkan, diganti dengan yang baru. Kita sudah melewati berapa kali proses amandemen? 4 kali amandemen. Ya, pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, oke.
Begitupun apa ya yang menjadi tadi, nah ya hak dan kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban menjadi hak. Ya, tinggal di bolak-balik seperti itu. Ya, nah, patokannya apa ya? Ya, nah, sedangkan kalau sampai kita pada pertanyaan, kira-kira apa Bu landasan hukumnya? Apa dasarnya? Yaitu alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Paham ya? Oke. Ya, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjut lagi ya pembahasan materi yang selanjutnya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Melani ada? Noni, Jaskia, izin ya. Fajria, Mona, Maila, oke, nanti kita lanjutkan di materi berikutnya pada pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Ditutup pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian pembuatan video ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.